Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan nama saya Naya Lolita Ananda dan sini saya ingin mempresentasikan hasil dashboard analisis penjualan dan profit dari data Superstore Order. Dashboard ini saya buat untuk membantu memahami performa bisnis dari berbagai aspek seperti penjualan, produk, pelanggan hingga eh, pengiriman mode. Terus, di sini saya mengalatar belakangi, mengapa saya memilih menganalisis ini. Pertama, dalam berbisnis menurut saya terkadang kita sulit mengetahui produk mana yang paling menguntungkan dari segi, eee, un penjualan dan, profitnya. Kemudian dari semua region, menurut saya tidak semua region memberikan kontribusi, maka dari itu kita memerlukan, map untuk mengetahui wilayah mana yang sangat berperan aktif dalam, penjualan produk, yang kita miliki. Kemudian biaya pengiriman bisa membebani profit bila tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu saya memilih untuk mmm, menganalisis penjualan dan profitnya untuk melihat data secara menyeluruh. Nah, dalam pembuatan, dashboard ini, hal utama yang paling penting adalah untuk, mengimport data penjualnya, produk, kemudian pelanggan, dan, pengirimannya. Kemudian kita transformasikan data tersebut ke Power Query menggunakan rumus DAX untuk menghitung metrik seperti total penjual, total profit, dan rata-rata biaya kirimnya. Kemudian kita visualisasikan, berupa KPI chart, line chart, dan bar chart, map, donut chart, dan tabel seperti pada gambar, dashboard, ini. Kemudian, saya tambahkan slicer untuk mengetahui, per tahunnya, jadi kita tambahkan slicer untuk melihat, filternya sehingga jadi, ketika ingin melihat per tahun, kita tinggal klik, per tahunnya, ada dari tahun 2013 tanggal sekian-sekian dan dari tahun 2014 sampai tanggal sekian-sekian. Kemudian saya memilih region, filter region dan, filter kategori untuk menganalisisnya lebih fleksibel. Nah, ini, merupakan hasil dashboard yang sudah saya analisis. Pada dashboard ini terdapat KPI utama yaitu, total penjualan mencapai 7,84 juta, kemudian total profit-nya mencapai, 4,58 miliar dan produk sebesar 178.000 unit. Kemudian dengan rata-rata biaya kirimnya, sebesar 2,40.000. Nah, selanjutnya ada tren per tahunnya. Nah, di sini terlihat penjualan dan, profit terus meningkat setiap tahunnya. Kita bisa lihat grafiknya, per tahun, bis per tahun bisa jumlah jumlah profit dan jumlah penjualan semakin meningkat hingga tahun terakhir, melonjak cukup, signifikan. Kemudian ada peta regional, di sini kita bisa melihat kontribusi penjualan, berbeda tiap regionnya. Ada wilayah yang dominan dan ada juga wilayah yang perlu ditingkatkan. Nah, salah satunya adalah wilayah, South Amerika dengan penjualan dengan jumlah order sebesar 5.249. Nah, kemudian ada top and bottom product. Nah, top and bottom product ini saya memilih top 5, top 5 product dan, top 5 bottom product. Nah, beberapa produk sangat profitable seperti Brother Coffee Machine, sementara ada juga yang menurut saya salah satu 5 bottom product yang merugikan seperti HP Fax Machines. Nah, selanjutnya ada customer segment. Nah, di customer segment ini saya menggunakan pie chart untuk melihat segmen mana yang paling, dominan nih. Nah, salah satunya paling besar adalah segmen consumer. Di sini terlihat, pada gambar segmen konsumen ini, dengan total penjualan hingga mencapai 51,79%. Nah, kemudian ada, repeat order, yang paling besar, sebesar 30,24%.
Nah, selanjutnya ada shipping mode. Di shipping mode ini kita bisa ngelihat kayak, total penjualan dan rata-rata biaya kirimnya. Eee, dan dari grafik ini standar kelas paling tinggi dan paling efisien karena penjualannya tinggi dan biaya rendah. Di sini dengan, shipping mode standar kelas, biaya rata-rata kirim ya, hanya 1.809 dengan total penjualannya 4.722. Eee, kemudian ada total profit, dari kategori, dari sini tuh kita bisa lihat nih, eee, produk mana yang, profitnya paling tinggi. Nah, per kategori, ya per kategori. Jadi, di sini grafik paling, apa namanya, paling kelihatan, eee ada teknologi karena memberikan profit paling besar dibandingkan furniture dan, supplies. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari, mmm, analisis ini adalah menurut, menurut data, tren, tren, pertumbuhan ini tuh positif, dikarenakan penjualan maupun profitnya, dari setiap tahun semakin meningkat. Kemudian, ada menurut saya tantangan, yang paling besar, dalam, nganalisis ini yaitu melihat produk tertentu yang merugikan, segmen pelanggan yang belum optimal, dan mode pengiriman yang kurang efisien. Nah, selanjutnya, rekomendasi yang dapat saya berikan, yaitu, fokus pada produk yang profitable, dan evaluasi produk yang merugikan. Jadi kita, dapat meningkatkan produk yang, eee dapat menguntungkan kita dan mengevaluasi produk yang memberikan kerugian, cukup besar. Nah, kemudian, kita dapat meningkatkan strategi dengan cara promosi atau, mmm, perkuat hubungan dengan segmen corporate atau, eee, memberikan pemasaran, kepada consumer untuk membeli produk, sehingga setiap produk dapat meningkat secara terus-menerus dan tidak hanya pada satu fokus saja gitu. Nah, kemudian ada dorongan pelanggan, mmm, menggunakan standar shipping agar, lebih efisien. Kemudian ada mengembangkan, lebih banyak produk teknologi karena produk ini paling berkontribusi lebih besar. Namun, tidak menutup hanya untuk berfokus di sana. Jadi, kita melihat, teknologi semakin besar, kita juga harus meningkatkan, produk lain agar, eee, tidak hanya sekedar dari segmen teknologi, tapi, kategori teknologi, tapi kita juga bisa mengembangkan dari, kategori lainnya. Sehingga jadinya, bisnis ini tidak bisa berkembang lebih maju lagi, begitu. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.